Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan, NIM 221354037 dari kelas 3 BEK. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Kendali Digital. Implementasi sistem pengendalian kecepatan pengaduk cairan dalam tabung uji menggunakan metode PID. Latar belakang dari alat yang dibuat. Pengaduk cairan merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi laboratorium dan industri, terutama dalam proses kimia dan bioteknologi. Fungsi utama pengaduk cairan adalah untuk mencampur bahan kimia atau biologis dengan baik, memastikan homogenitas dan reaksi yang efisien. Namun, kecepatan pengaduk yang tidak stabil dapat menyebabkan masalah dalam kualitas pencampuran dan efektivitas reaksi, terutama dalam situasi di mana konsistensi dan kontrol yang ketat terhadap parameter proses sangat penting. Dalam lingkungan laboratorium, pengaduk seringkali digunakan dalam tabung uji yang berisi volume cairan kecil. Pada kondisi ini, variasi kecil dalam kecepatan pengadukan dapat berpengaruh besar terhadap hasil akhir percobaan. Kecepatan pengadukan yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan kegagalan dalam pencampuran atau bahkan kerusakan pada komponen yang sensitif terhadap saluran. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian yang mampu menjaga kecepatan pengaduk tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban atau viskositas cairan. Untuk deskripsi alatnya, alat ini merupakan sistem kendali otomatis yang menggunakan metode PID untuk mengatur kecepatan pengaduk cairan dalam tabung uji, memastikan kestabilan meskipun ada perubahan kondisi seperti viskositas cairan. Sistem ini terdiri dari motor penggerak yang terhubung dengan pengaduk, sensor dan kecepatan yang memonitor putaran motor secara real-time, dan mikrokontroler yang menjalankan algoritma PID. Sensor kecepatan mengirimkan data ke mikrokontroler yang kemudian membandingkan kecepatan aktual dengan nilai set point yang telah ditentukan. Berdasarkan perbedaan ini, mikrokontroler mengatur output daya ke motor penggerak untuk menstabilkan kecepatan pengaduk. Alat ini dirancang agar mudah diintegrasikan dengan perangkat laboratorium lainnya, menawarkan pengaturan yang fleksibel dan adaptif untuk berbagai jenis cairan dan kebutuhan pencampuran, serta meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam eksperimen atau proses produksi yang membutuhkan pencampuran presisi. Untuk perangkat keras yang digunakan untuk mikrokontrolernya merupakan Arduino Uno. Untuk motor DC pengaduknya memiliki tegangan input maksimal 24 volt dengan arus maksimal 2 ampere dan torsi yang cukup untuk mengatur pengaduk pada viskositas tinggi. Sensor kecepatannya menggunakan rotary encoder atau Hall effect sensor, digunakan untuk memantau putaran motor dalam satuan RPM atau rotasi per menit. Driver motornya memiliki spesifikasi tegangan input 24 volt dengan arus maksimal 2 ampere per channel. Untuk mode operasinya menggunakan kontrol PWM untuk mengatur kecepatan motor. Untuk tombol input dan tampilan LCD, tombol input menggunakan potensiometer atau rotary encoder untuk mengatur nilai set value dan waktu atau durasi. Sedangkan LCD display menggunakan 16x2 atau OLED display untuk menampilkan data dengan tegangan operasi 5 volt. Untuk power supply yang digunakan memiliki spesifikasi untuk mikrokontrolernya menggunakan 5 volt atau 3,3 volt dengan arus minimal 500 mA, dan motor menggunakan 24 volt dengan arus minimal sesuai dengan kebutuhan motor, yaitu 2 ampere. Power supply bisa berupa adaptor DC atau baterai yang sesuai dengan komponen. Untuk kendali yang digunakan, sistem pengendalian kecepatan pengaduk cairan dalam tabung uji menggunakan metode PID tipe A, melibatkan beberapa parameter dinamis yang penting untuk mengevaluasi performa sistem kendali. Parameter rise time, settling time, overshoot, dan steady state error memberikan gambaran tentang bagaimana sistem bekerja terhadap perubahan dan seberapa cepat sistem mencapai kondisi stabil. Untuk deskripsi sistem berdasarkan karakteristik tersebut, overshoot-nya kurang dari 10% untuk menghindari kecepatan berlebih, rise time-nya kurang dari 2 detik untuk mencapai 90% dari set point, dan steady state error-nya kurang dari 1% untuk presisi kecepatan yang akurat. Untuk diagram blok yang digunakan, set point diambil dari encoder, sedangkan untuk kecepatan diambil dari sensor kecepatan FC03, lalu nilai dibandingkan sehingga mendapat nilai error, masuk ke dalam controller berupa Arduino Uno, dan keluaran kendali berupa manipulated variable sebagai input motor driver BTS 7960B yang kemudian mengatur kecepatan motor. Untuk perancangan desain mekanik dan wiring ditampilkan pada layar. Selanjutnya untuk flowchart dimulai dari deklarasi variabel, kemudian set awal, kemudian membaca nilai set value,
lalu kemudian baca durasi putaran motor, lalu baca input dari tombol start. Jika tombol start sama berlogik 1, maka masuk ke proses kendali. Jika tidak, maka dia akan membaca kembali set value. Nah, pada proses kendali pertama itu membaca PV dari putaran motor, kemudian PV tersebut difilter, kemudian menghitung error dan menghitung bagian P, I, dan D sehingga didapatkanlah MV. Lalu MV tersebut dikeluarkan ke pin output PWM dari Arduino Uno, kemudian nilai TS, waktu elapse, dan hasil penjumlahan TS dihitung. Lalu jika interval elapse-nya lebih besar dari interval limit, maka hasil pengukuran ditampilkan pada LCD. Lalu set untuk perhitungan selanjutnya, dan kemudian pengecekan durasi putaran motor. Jika durasi belum mencapai set yang di awal, maka proses kendali tetap dilanjutkan. Sedangkan jika durasi motor sudah sesuai dengan set di awal, maka semua nilai yang telah dibuat diatur kembali, kemudian kembali ke tahap membaca nilai set value. Selanjutnya ada pengujian setiap komponen. Yang pertama ada pengujian Arduino. Pengujian Arduino dimulai dengan mencoba menghubungkan Arduino terhadap personal komputer. Terlihat dari gambar bahwasannya Arduino Uno terdeteksi pada personal komputer pada COM9. Dan selanjutnya adalah pengujian untuk unggah program menggunakan program contoh pada Arduino IDE. Nah, pada hasil ini program dapat diunggah pada Arduino Uno melalui software Arduino IDE, sehingga Arduino dapat digunakan pada proyek ini. Selanjutnya adalah pengujian pin pada Arduino IDE. Yang pertama itu ada digital input. Pengujian digital input Arduino IDE dilakukan dengan cara menghubungkan pin yang diuji dengan 0 volt untuk logic 0 dan 5 volt untuk logic 1, sehingga didapat tabel sebagai berikut. Terlihat bahwasanya pada pin 1 sampai 13 ketika diberi tegangan 0 volt maka berlogik 0, sedangkan ketika diberi tegangan 5 volt berlogik 1. Selanjutnya adalah pengujian digital output dengan cara memprogram Arduino IDE untuk mengeluarkan logic high dan low pada pin yang akan diuji, lalu mengukur tegangan keluaran dari pin yang diuji. Pada hasil pengujian ini, pada pin 1 sampai 13 ketika logic low atau logic 0 memiliki tegangan 0,004 volt atau 4 mV, sedangkan pada logic 1 memiliki tegangan 5,11 volt. Yang terakhir adalah uji coba PWM output, yaitu dengan cara memprogram Arduino IDE untuk mengeluarkan nilai PWM tertentu lalu mengukur tegangan dari pin yang diuji. Pada pengujian yang dilakukan digunakan pin PWM 10. Terlihat dari hasil pengukuran bahwasannya output dari pin PWM linear terhadap nilai PWM yang dikeluarkan oleh Arduino Uno, sehingga dari hasil pengujian ini Arduino dapat digunakan pada proyek ini. Selanjutnya pengujian adaptor 24 volt DC. Pada pengujian ini digunakan adaptor dan multimeter untuk mengukur tegangan. Pada tegangan input yang digunakan saat pengujian yaitu 235,5 volt RMS dengan tegangan output 24,45 volt, sehingga adaptor yang digunakan dapat digunakan pada proyek ini. Selanjutnya ada pengujian push button. Pengujian push button dilakukan dengan menggunakan fungsi continuity pada multimeter. Ketika push button tidak ditekan, multimeter tidak mengeluarkan suara, sedangkan ketika push button ditekan, multimeter mengeluarkan suara. Hal ini menandakan jenis push button yang digunakan merupakan normally open dengan push button yang diuji dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah pengujian LCD 16x2 I2C, yaitu dilakukan dengan cara menggunakan program contoh pada Arduino IDE untuk menampilkan Hello World pada LCD. Nah, pada pengujian ini LCD berhasil menampilkan Hello World seperti pada program yang telah diunggah pada Arduino, sehingga LCD dapat digunakan pada proyek ini. Selanjutnya adalah pengujian rotary encoder. Menggunakan media Arduino Uno untuk melakukan pengujian dengan program yang telah ada pada contoh. Ketika rotary encoder diputar ke kanan, maka nilai bertambah, sedangkan ketika rotary encoder diputar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai akan berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya rotary encoder yang digunakan dalam proyek ini dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan untuk mengatur nilai set value dan waktu pada proyek ini.
Selanjutnya adalah pengetesan driver motor BTS 7960 dengan cara baterai dihubungkan atau pin baterai dihubungkan dengan power supply sebesar 24,43 volt dan pin PWM pada driver dihubungkan dengan Arduino, dan pengujian dilakukan dengan cara mengatur input PWM sesuai dengan tabel, lalu mengukur tegangan output menggunakan multimeter. Terlihat bahwasanya pada tabel output dari driver motor linear terhadap nilai PWM yang diberikan, sehingga driver motor BTS 7960 dapat digunakan untuk mengatur kecepatan motor pada proyek ini. Berikut merupakan realisasi alat yang telah dibuat. Untuk knob sebelah kiri merupakan knob untuk mengatur set value, knob yang tengah merupakan knob untuk digunakan mengatur durasi dari putaran motor, dan yang terakhir adalah tombol start digunakan untuk memulai kendali. Selanjutnya, untuk menentukan kendali digunakan metode Ziegler-Nichols 1, sehingga perlu adanya respon loop terbuka untuk analisis. Nah, pada hasil pengukuran loop terbuka terlihat bahwasannya hasil pengukuran kecepatan motor masih berosilasi, sehingga perlu ditambah filter pada program. Sehingga setelah ditambahnya filter, hasilnya menjadi seperti ini, di mana yang warna oranye merupakan hasil pengukuran kecepatan motor sebelum difilter, dan yang biru merupakan hasil kecepatan motor setelah difilter. Setelah didapatkan hasil uji loop terbuka, respon motor terhadap loop terbuka, maka selanjutnya adalah penentuan nilai parameter dari PID. Nah, berdasarkan hasil uji loop terbuka didapat nilai L sebesar 0,025 second dan T-nya adalah 0,549 second. Selanjutnya menggunakan tabel dari Ziegler-Nichols 1, sehingga didapat nilai KP 26,4, TI-nya 0,05 dan TD-nya 0,012. Selanjutnya adalah nilai tersebut dimasukkan ke dalam program dan dilakukanlah pengujian. Berikut merupakan hasil pengujian dari nilai parameter yang telah dimasukkan ke dalam program. Dari hasil pengujian terlihat bahwasannya output masih tidak sesuai dan masih berosilasi yang sangat tinggi, sehingga selanjutnya perlu dilakukan tuning secara manual. Nah, tuning secara manual dilakukan dengan menggunakan tabel berikut, sehingga didapat nilai KP sebesar 5 kali 10 pangkat min 6, TI-nya sebesar 7 kali 10 pangkat min 4, dan TD-nya sebesar 4 kali 10 pangkat min 3. Tahapan selanjutnya adalah mengatur KP, TI, dan TD ini terhadap program dan menguji program tersebut, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil yang telah didapat tadi, didapat bahwasanya steady state error-nya sebesar 0%, persen overshoot-nya sebesar 6,67%, dan rise time-nya sebesar 2 detik, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perancangan sistem kendali yang telah dibuat sesuai dengan perancangan waktu awal yang tadi telah disebutkan. Dan kendali PID ini telah selesai dibuat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.